wabarakatuh. Hai teman-teman, hai juga foodies. Kalau biasanya kemarin-kemarin itu kan saya ngevlog atau podcast ya. Tapi kali ini saya ingin mengajak kalian bernostalgia. Oke, kali ini sebelum saya mulai, saya ingin tanya sama kalian, makanan apa sih yang menjadi favorit kalian, atau makanan apa yang pernah kalian makan itu yang paling enak menurut kalian? Apa aja lah boleh. Nah, kalian komen di bawah ya. Dan untuk makanan yang paling enak menurut saya adalah, ya, ini dia. Ya, di sini cuma ada nasi goreng, nasi goreng, ada nasi, di sini ada tempe, dan juga ada sambal. Sambelnya ini bukan sambal yang biasa dimakan sama kalian semua ya. Di sini cuma hanya ada cabai dan garam. Oke. Kenapa Bang, itu kan cuma makanan biasa aja, tempe sama nasi putih sama sambal aja. Kenapa menurut Abang itu enak, paling enak dan terkesan? Gini, kenapa seperti itu sebenarnya? Kalian pernah nggak sih dimasakan sama ibu kalian pada saat kalian mungkin masih remaja, mungkin masih belum berkeluarga? Karena saya sini kan sudah berkeluarga, jadi yang masakan istri saya. Kalau dulu, karena yang masakin itu adalah ibu saya, jadi semua masakan yang dimasakin oleh ibu saya itu enak banget. Tetapi ada beberapa yang enak, yang menurut saya yang paling kesan yang ini. Kenapa seperti itu? Jadi sebelum kita makan nih ya, jadi dulu itu saya ingat pada saat bapak saya di PHK, pada waktu malam hari, biasa kan kita makan bareng satu keluarga. Jadi ibu saya menyajikan ini, nasi putih, tempe, dan sambelnya. Dan yang saya bikin terharu, ibu saya nggak menampakkan wajah sedih, tapi dengan rasa senyum dan rasa syukurnya dia terlihat banget. Waktu itu dia bilang, "Nak, maafin ibu ya, malam ini kita lauknya ini gak seperti biasanya, mungkin telur, ayam, dan segala macamnya," kata ibu saya. Ya, saya tersenyum ngomong sama ibu saya, "Loh Bu, ini kan ya lauk, ada nasi, kenapa harus ibu minta maaf? Ya kan biasanya nggak seperti ini Bu, yang penting kita syukuri aja yang ada." Waktu itu saya masih ingat, saya itu masih kelas S3 SMP. Itu saya makan sama adik saya. Cuma waktu itu karena adik saya masih kecil, dia nggak ngerti apa-apa ya. Jadi udah kita makan, dan bener sih, segala sesuatunya itu kalau dinikmati, kalau kita syukuri, itu akan terasa lebih nikmat. Gak perlu kita makan yang mewah-mewah, tetapi perlu apa yang kita makan dengan syukur. Kita baca bismillah, baca doa, "Ya Allah, terima kasih atas rezeki yang kau berikan hari ini." Makan enak pun rasanya. Betul, selama saya dulu makan, ya bukan sombong ya, misalnya ya saya memang bukan dari keluarga yang berada, tapi misalnya makan kayak telur, ayam, itu kan sudah biasa. Yang jelas kalau menurut kalian pasti telur atau ayam pasti jauh lebih enak daripada tempe ya. Tapi nyatanya pada malam itu, makanan inilah yang paling enak menurut saya seumur hidup saya. Karena apa? Karena nggak ngerti ya, mungkin karena ibu saya masaknya mungkin dengan cinta, ataupun saya waktu itu juga karena makan penuh syukur banget dalam keadaan susah juga. Mungkin menurut kalian pasti bilang seperti itu, tapi bukan masalah keadaan. Kita mau makan apa aja pasti akan terasa nikmat kalau kita rasanya bersyukur.
Bayangkan deh kalau semuanya kalian nih nggak makan 3 hari. Aduh, nggak mungkin lah, pasti wah pingsan deh. 1 hari aja nggak makan, 1 hari penuh nggak makan, terus keesokan harinya ini karena nggak makan nggak punya uang ya, atau asik atau apalah, atau puasa aja. Setelah itu kalian makan aja apa aja, kerasa nikmat nggak? Ya Allah terima kasih engkau dapetin makan, enak nggak? Pasti terasa enak kan? Ya, ya itu yang saya rasakan. Wah, enak minta luar biasa. Tapi sebenarnya kalau dibilang mungkin karena keadaan bang, bukan. Kalau mengurut keadaan, saya pernah makan cuma nasi putih aja sama sambal. Pernah. Buat kalian kan ada nggak yang pernah makan kayak gitu? Ya itu yang pernah juga. Bukan cuma kayak gini aja. Pernah saya makan cuma sambal sama nasi putih aja. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Kita akan coba ya. Jadi ini lihat dulu ya. Ini nasi putihnya masih sama tempenya. Tempenya ada 3 buah. Ini saya goreng sendiri tadi karena istri saya sudah tidur. Kita makan ya. Kita baca doa dulu. Bismillah. Oke. Dan ini adalah sambelnya. Kita akan cocol pakai sambel. Sambelnya ini ada sambal setan. Kalau di Semarang, saya baru tahu di Semarang. Kalau di Semarang itu ada sambal namanya sambal setan katanya. Apa? Cabai setan, lombok setan. Tapi kalau di tempat saya dulu di Madura itu ya sama kayak gitu ya, saya lombok biasa, nggak ada setan-setannya kayak gitu. Mungkin kepedasannya mungkin ya, saya kurang ngerti ya. Ini sambelnya kita campurin ya. Dia sambalnya itu cuma dari lombok sama garam. Nah, sana memang luar biasa. Saya sambil minum ya. Nah, jujur bedanya dulu saya itu masih kuat pedas. Jadi sekali makan cabai 10, 15 itu udah biasa. Tapi sekarang, aduh, cabai 3 aja ngap-ngapan asli. Tapi ini enak banget rasanya, bener. Mungkin hampir sama kayak makan penyetan ya. Tapi bedanya kalau penyet kan sambelnya kan pasti ada campurannya kan, lebih enak pada ini kan. Tapi ini memang khusus bro. Saya masaknya juga praktekkan sama kayak ibu saya, makannya juga penuh rasa syukur. Jadi enaknya luar biasa ini, bener. Yuk makan. Kalau mau coba deh di rumah. Enak bener. Dan yang perlu kalian ingat, takaran buat garamnya jangan terlalu banyak ya, karena nanti akan terasa rasanya kan asin. Takarannya harus pas, jangan terlalu banyak, tergantung dari jumlah lomboknya. Kalau lomboknya semakin banyak ya harusnya dibanyakin biar enak. Luar biasa. Mantap. Jadi saya akan siaran sampai ini habis. Buktikan kemana kalian kalau rasanya benar-benar nikmat sekali, benar sobat. Kalau kalian bilang mungkin abang nggak pernah makan nasi padang dan segala macam, jujur ya, tidak, saya kerja sendiri, semua masakan pernah saya cobain. Pizza, dulu saya nggak suka pizza, bener. Masih kecil tuh kayak pizza makan kayak apa gitu. Dikasih sama abang saya yang udah merantau lebih dahulu, saya udah mengenal pizza itu
rasanya waduh amburadul, tapi sekarang suka. Tapi ya jarang sih memang sih beli pizza, cuma kalau kayak nasi padang ini pernah nyobain lah. Tapi ya namanya juga makan, apa yang kita makan kan harus kita syukuri, pasti akan terasa nikmat. Bismillah. Hmm. Ini akan kita coba. Lihat, ambilnya kita pakai nasi ya. Dan satu lagi, sebenarnya hanya di Indonesia tempe itu tergolong dengan lauk yang murahan, lebih mahal ayam. Coba kalian ke Jepang atau ke negara-negara lain, tempe itu harganya lebih mahal daripada ayam. Ya, karena mereka tahu kalau tingkat gizinya itu lebih banyak tempe daripada ayam. Apalagi ayam potong. Kalau ayam kampung masih mending ya. Nggak biasa. Saya masih ingat dulu. Jadi pada saat makan waktu itu, dari saking lahapnya saya, HP nambah. Jadi kalau saya masih pas telepon ibu saya, kan saya bahas kan, masih bahas yang dulu itu. Nah, ngomong, Bu, saya pengen kalau pulang nanti masak ini tempe mana. Ibu saya langsung nangis. Benar. Saya masih ingat waktu itu ketika saya menjanjikan makanan ini, dia nangis di telepon. Dia bilang, aku kamu minta itu kan cuma tempe. Ya saya ngomong, gue tau nggak yang saya rasain pada saat waktu itu makan makanan ini, rasanya nikmat sekali Bu. Jangan lihat dari tempenya Bu, tapi rasa syukurnya. Ibu sudah besarin aku kayak gini, didik saya seperti ini, itu luar biasa banget. Kenapa ya? Saya nyari istri pun patokannya ibu saya. Bagaimana ibu saya yang setia, bekerja keras, misalnya ngurus anak sama suami, gak pernah mengeluh. Itu sih. Buat kalian bisa coba di rumah. Kami ingat untuk sambalnya sesuai dengan ini kalian juga ya, dan juga buat para wanita nih. Saya yakin memang paling wanita itu paling kuat kalau makan sambal. Tapi ingat, sekuat-kuat yang kalian harus jaga, karena sambal atau cabai itu pengaruh dengan rahim. Nah saya tahu seperti itu. Jadi kalau kalian pengen punya anak, misalnya kesuburan kalian tuh baik, ya jaga makanan kalian. Kalian tuh wanita, karena kalian yang mengandung. Udah mau habis, tinggal sedikit lagi. Alhamdulillah. Oke teman-teman foodies, jadi ini adalah makanan terenak yang pernah saya makan selama seumur hidup saya sampai saat ini.
dan kemungkinan itu nggak akan pernah tergantikan karena benar-benar enak banget. Dan menyebabkan enak ya adalah bagaimana ketika kita makannya dengan rasa syukur. Jadi buat kalian, kalau kalian punya pengalaman atau kesan makanan yang terenak buat kalian apa, terserah kalian, komen di bawah. Dan untuk selanjutnya mungkin kita akan juga review makan-makan yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka, dukung channel saya dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan saya ini, ya, mohon maaf kalau kualitas videonya juga jelek karena saya memakai kamera biasa, kamera HP. Mungkin ketika nanti saya berhasil di YouTube, mungkin akan saya perbaiki. Ya, maklum lah, saya YouTuber pemula. Terima kasih atas perhatian kalian sudah menonton video ini. Semoga kalian terhibur, semoga apa yang saya lakukan dari awal sampai akhir bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.